One Kawan TV1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Matra 64, pemirsa Bicara Ahmad Yani, pemirsa TV Masumi, dan jejaring dari kita yang ada yaitu Popule, Mimar Bebas, dan beberapa channel yang ada dari Sabang sampai Merauke. Kita ketemu lagi pada sore hari ini untuk membicarakan topik yang hangat, topik yang menjadi viral, dan menjadi tema pembicaraan di mana-mana, dan menjadi bahan diskusi di mana-mana, dan juga menjadi sumber tulisan di berbagai macam tulisan, baik di media online maupun di media-media mainstream. Saya sendiri menulis salah satu artikel tentang menyambut pidatonya Pak Prabowo tersebut. Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang ke-8 pada tanggal 1 Juni yang lalu, membicarakan dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila. Dalam konteks ini kita mungkin nanti ada pendalaman tentang hari lahirnya Pancasila, tapi kita ketahui memang berdasarkan legalisasi, Presiden Jokowi memang telah mengeluarkan keputusan Presiden tentang hari lahirnya Pancasila, yaitu keputusan nomor 24 tahun 2016. Nanti kita akan bahas khusus. Saudara-saudara, yang cukup menarik saya kira pidato Pak Prabowo ini merupakan kelanjutan dari pidato-pidato Pak Prabowo yang lalu. Pidato kali ini mengkonfirmasi ulang kesabaran Pak Prabowo, dan bahkan tidak hanya dalam bentuk himbauan pada waktu yang lalu itu, bahkan dia sudah memerintahkan kepada Jaksa Agung untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap yang disebut pengkhianat bangsa tersebut, terhadap yang berseberangan dengan kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo menyatakan bagi mereka yang memang memang sudah tidak seiring dan sejalan lagi dengan apa yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo, lebih baik mundurkan diri sebelum dipecat, kata Pak Prabowo. Apa ya yang paling menarik saya kira pidato Pak Prabowo pada waktu itu, yaitu menyangkut masalah yang disebut adalah penyakit elit. Elit yang seharusnya mendapat mandat dari rakyat, elit yang harusnya menjadi penyambung aspirasi rakyat, elit yang seharusnya menjadi suara rakyat, elit yang seharusnya mengabdikan diri kepada rakyat, baik yang ada di pusat maupun yang ada di berbagai jabatan-jabatan strategis yang memang mempunyai kepentingan untuk membela rakyat. Yang dikemukakan oleh Pak Prabowo, ternyata elit ini masih jauh dari harapan. Bahkan sampai ke puncaknya bisa dikualifikasi sebagai pengkhianat bangsa. Apa yang dikemukakan oleh Pak Prabowo pada tanggal 1 Juni itu juga dia mengatakan bahwa Pancasila yang seharusnya mengilhami, Pancasila yang seharusnya menjadi benteng, Pancasila yang harus menjadi bingkai dari sila-sila yang ada, yaitu sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila musyawarah, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu yang harusnya menjadi kiblat kita berbangsa bernegara, tapi hanya sekedar lip service. Banyak sekali Pak Prabowo menyatakan bahwa hari ini masih perilaku menyimpang, perilaku korupsi itu masih merajalela. Bayangkan, perilaku korupsi itu masih merajalela. Oleh karena itu, pada waktu-waktu yang lalu, Pak Prabowo menyatakan akan terus mengejar para koruptor ini sampai ke Antartika. Bahkan menyatakan seperti itu. Bahkan sampai ke luar tersebut akan dikejar. Bahkan berulang kali Pak Prabowo menyatakan kembalikan. Tapi realisasinya sampai hari ini kita melihat bahwa terjadi malah pembangkangan. Kesempatan yang harus diberikan oleh Pak Prabowo jauh dari apa yang diharapkan. Justru penyakit maling uang rakyat, mencuri uang rakyat, merampok uang rakyat ini semakin menjadi-jadi. Kita sama-sama mengetahui bahwa Kejaksaan Agung telah membongkar berbagai macam praktek-praktek maling uang rakyat ini, praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh yang pada waktu itu kementerian-kementerian yang masih rejimnya, masih pemerintahnya Presiden ke-7. Kita sama-sama mengetahui tempat pendidikan yang seharusnya mengajarkan anak didik beriman dan bertakwa, pendidikan yang harus mengajarkan kejujuran, budi pekerti, budi luhur, dan lain sebagainya, menjauh dari perbuatan-perbuatan tercela,
perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kriminal. Justru di kementerian ini terbongkar praktek-praktek korupsi yang menakjubkan triliunan rupiah, yaitu pengadaan laptop. Halo, Pak Menteri yang katanya pada waktu dengan tema pendidikan merdeka, ternyata merdeka bukan pendidikan, merdeka menggarong uang rakyat, merdeka merampok uang rakyat, merdeka mencuri uang rakyat. Belum di kementerian-kementerian yang lain, saya kira sama-sama kita ketahui juga Kejaksaan Agung juga sudah membongkar kasus korupsi di Pertamina, ya Kak, yang melibatkan ya beberapa orang, melibatkan tokoh-tokoh penting yang hari ini masih diusut oleh yang namanya Kejaksaan Agung. Pada waktu Kejaksaan Agung lagi mengusut, ternyata terbongkar lagi kasus di Pertamina ini. Ini sangat memprihatinkan kita, yaitu kasus yang mendapatkan hak privilege jauh melebihi hak subsidi negara kepada nelayan, subsidi kepada yang namanya rakyat kecil tentang beli solar. Bagaimana ada perusahaan yang namanya korporasi, berdasarkan laporan Tempo, 10 tahun dia meraup keuntungan, setiap tahunnya 7 triliun, berarti 10 tahun 70 triliun, luar biasa uangnya seperti itu, yang diraup oleh korporasi, yaitu yang namanya Adaro, yang membeli di bawah harga yang namanya subsidi. Subsidi, kita tahu harga keekonomian solar itu 12 ribuan, harga subsidi 99 ribuan, tapi Adaro berdasarkan laporan dari investigasi majalah Tempo membeli dengan harga Rp6.000 minus, artinya betul-betul merongrong, artinya betul merampok, artinya betul-betul yang namanya mengarong uang rakyat ini. Belum lagi di korupsi-korupsi yang lain. Saya kira kalau mau satu persatu, kalau kita mau dibuka kementerian-kementerian dalam periodisasi Jokowi, saya patut mencurigai tidak ada satu kementerian luput dari yang namanya tindakan kriminal, tindakan mencoleng uang rakyat, tindakan yang mengkhianati cita-cita kemerdekaan kita, cita-cita Pancasila kita seperti itu. Oleh karena itu, menurut saya Pak Prabowo sudah saatnya mengambil tindakan tegas. Di samping tindakan-tindakan hukum yang ada, memerintahkan kepada Kejaksaan Agung, memerintahkan kepada polisi, dan meminta kepada KPK untuk betul-betul menggunakan uang rakyat untuk memberantas korupsi, bukan untuk festivalisasi pemberantasan korupsi, sebagaimana selama ini yang terjadi dengan OTT nilai-nilai kecil, bongkar kejahatan ini. Oleh karena itu, menurut saya, Pak Prabowo tidak perlu ke Antartika. Membersihkan penyakit ini ibaratnya mulai dari kepalanya. Di inner cycle-nya Pak Prabowo lebih dahulu. Di kementeriannya, di menteri-menterinya, orang dekatnya dulu. Itu yang harus ditebas dulu lebih awal. Saya kira saya tadi sudah menyebutkan beberapa kementerian, beberapa orang. Kita sebut saja ada pada waktu itu ketua umum partai politik. Sudah disorongkan surat kuning yang akan menjadi tersangka, tapi dia dipaksa untuk menjadi mundur. Yang terlibat kasus, ya kan, ekspor CPU dan lain sebagainya, yang sampai saat ini kita tidak mendengar sampai sejauh mana kasusnya itu berjalan. Kita sama-sama juga mendengar ada kasus yang namanya Kementerian Pemuda Olahraga yang betul-betul sudah bolak-balik dipanggil, bahkan sudah mengembalikan uang triliunan juga melalui kantor lawyernya. Hari ini juga kita tidak mendengar sampai sejauh mana kasus itu. Belum kasus yang namanya di proyek yaitu mendapatkan keuangan, mendapatkan yang namanya keuntungan dalam rangka yang namanya impor, berbagai macam impor di Kementerian Perdagangan pada waktu itu. Tidak hanya kasus Tom Lembong hanya kasus sekian, tapi bagaimana dugaan korupsi, kasus kementerian-kementerian di perdagangan atau menteri-menteri sebelum Tom Lembong. Oleh karena itu, betul kita berharap betul ke Pak Prabowo untuk membersihkan betul di lingkungan sekitar Pak Prabowo lebih dahulu. Sekarkan, dia akan berhentikan menterinya, antarkan menteri-menteri yang diduga, yang merampok uang rakyat, yang sudah jelas-jelas terindikasi, yang jelas sudah disebut untuk segera diantarkan kepada aparat penegak hukum. Begitu juga ada salah seorang yang sudah disebut secara tegas jelas dalam tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu terlibat judi online, yang di kantornya digebrak ditemukan uang yang fantasi, yang luar biasa. Oleh karena itu, saya kira pemirsa, kita memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo kita. Mereka lupa bahwa Presiden Prabowo kita ini presiden yang ingin menegakkan
ingin mencapai, ingin melanjutkan yang namanya cita-cita dari pendiri Republik ini, sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Untuk itu, sekali lagi Pak Prabowo, rakyat ada di belakang Anda. Tindak tegas orang yang ada di sekitar, tidak perlu kejar sampai ke Antartika. Sekarang orang-orang itu berada dan ikut sering rapat kabinet di pemerintahannya Bapak sendiri. Oleh karena itu, tegas Pak. Tidak ada kata lain. Panglima pemberantasan korupsi ada di tangan Bapak. Kira pemirsa, kita memberikan dukungan penuh kepada Presiden kita untuk membasmi tikus-tikus negara ini, tikus-tikus comberan bangsa ini, agar bangsa kita bisa jalan lebih maju, dan insya Allah bangsa kita akan jaya, dan insya Allah negara kita akan menjadi baldatun toibatun warubun gopur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1